Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan melanjutkan sequel Kutukan Seribu Lelembut yang dari sudut pandang Kimbul. Sudut pandang kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Si pengung murah kewa dan kaya kaya tetap Benar, kita tidak setara dengannya. Kimbul mulai mengeluarkan kerangkeng sukmo yang semula disarungkan. Dia berniat untuk segera mengeksekusi pembuat onar dari bencana yang ada. Kita hanya perlu mengalahkan satu orang agar semua jasad yang sudah dibangkitkan kembali. Mereka semua tidak bisa kembali menyerang kita dengan kanuragan besar yang dimilikinya. Maksud Tuan Muda, kita harus mengalahkan Raden Sengkuni. Benar, tapi hanya pusaka kerangkeng sukmo yang mampu menyegel kanuraganya dan membalikan semuanya seperti semula. Dari kejauhan Raden Sengkuni hanya tersenyum. Dia merasakan getaran besar yang menyelimuti tubuhnya tatkala melihat secara langsung aura yang berada di sekitar Raden Rahardian. Raden Muda, sebenarnya kau ini keturunan siapa? Mengapa kau memiliki banyak aura yang bercampur menjadi satu? Sangat menarik. Diskusi panjang masih terus berjalan. Kimbul meminta kepada seluruh abdi untuk membantunya agar bisa memenggal kepala Raden Sengkuni. Di mata Raden Sengkuni, Kimbul adalah salah satu dari anak Ningrat yang sangat membahayakan dan mampu membuat keseimbangan dalam babat keluarga Ningrat. Dia mampu mengajak banyak orang untuk bisa memeranginya. Tak heran, bukan hanya mampu mengajak orang-orang Ningrat, bahkan dia juga mampu mengajak para pendekar dari barat untuk bisa menghentikan segala ambisi yang dinantikan oleh Raden Sengkuni. Argoyo, aku teringat betul kalimat yang diucapkan ayahmu sebelum dirinya dieksekusi mati. Dia pernah bersumpah bahwa akan ada keturunannya yang memiliki kanuragan yang sama sepertinya. Raden Sepuh, aku kira perkataanmu hanyalah bualan semata. Namun kau telah menurunkan generasi Ningrat terburuk. Hidup ini terlalu singkat untuk disesali. Argoyo, kau benar Argoyo. Akan ada masanya kita semua teralihkan dengan generasi terbaru. Namun untuk sekarang aku benar-benar menikmati generasi Ningrat terburuk sepanjang sejarah. Bocah Ningrat ini memang harus disingkirkan. Jika tidak, ambisi, tujuan, cita-citaku terhambat olehnya. Raden Muda bersama dengan ke-9 orang yang masih dinaungi oleh keluarga Ningrat sudah mulai bersiap. Raden Sengkuni mulai menggerakkan sayapnya. Perlahan tubuhnya terangkat dan dia terbang di antara banyaknya para mayat yang sudah dia hidupkan kembali. Penampakannya tidak biasa diperlihatkan oleh Raden Sengkuni. Bola-bola banaspati yang mengelilingi tubuhnya kini bertambah besar. Kilauan cahaya dan hawa panasnya terasa begitu meresahkan. Raden Rahardian Artonegoro, aku tahu kau ingin membunuhku kan? Tapi kau melupakan dosa-dosa kita sebagai penyandang terah Ningrat. Sontak saja ucapan Raden Sengkuni itu membuat beberapa abdi merasa gentar. Baru kali ini mereka menghadapi monster yang kanuraganya tidak sebanding dengan yang mereka miliki. Dia benar-benar pemimpin terah Sengkuni yang gila. Makhluk apa dia sebenarnya? Tidak heran, dia pernah disebut-sebut sebagai iblisnya para Ningrat. Aku tidak heran jika kemampuan Lowo Irengnya sangat sempurna untuk pemimpin terah sepertinya. Iblis para Ningrat. Dan dari yang mengangguk seolah membenarkan kalimat yang disampaikan oleh Kang Sukri, ia kemudian menggerak-gerakkan pusaka miliknya, Garum Bawah.
Dahulu Trasengkuni hanya perkumpulan orang-orang penjilat. Dia selalu menempel kepada Tra Argoyo, Kodra, Brotoseno, dan Sujana. Tujuan dari Trasengkuni adalah agar bisa mendapatkan kanuragan yang dia inginkan dan bisa menduduki kekuasaan tertinggi yang sejak ratusan tahun tidak ada yang menempatinya. Namun langkahnya dihentikan oleh Tra Argoyo. Semenjak saat itu dia menghasut antar sesama Tra, terlebih lagi Tra yang paling bodoh di antara Tra lainnya, Tra Brotoseno. Kimbul semakin yakin jika Gandaria memiliki banyak informasi terhadap abad kekosongan babat keluarga Ningrat. Apa yang baru saja diceritakannya adalah bukti bahwa abad kekosongan babat keluarga Ningrat itu nyata. Raden muda, kalah dan menangnya peperangan ini ada di tanganmu. Kematian kita bukanlah penentu kemenangan dan kekalahan, namun kematianmu adalah akhir dari babat keluarga Ningrat. Perlahan seluruh abdi menatap kepada Kimbul seperti meyakinkan bahwa Kimbul akan menjadi penentu kemenangan dari peperangan Ningrat ini. Di pandangan Kimbul, Gandaria, Kang Sukri, dan yang lainnya bukanlah seorang abdi, mereka lebih dari itu. Mereka layaknya seorang teman, saudara, atau bahkan ikatan yang lebih. Raden Sengkuni memainkan bola apinya dengan menggunakan tangan kanannya. Sirkus Ningrat itu mulai menyombongkan diri. Dia hanyalah badut Ningrat Grandaka. Jangan takut, akan kubuat dia menari-nari dengan sabit hitamku. Raden Sengkuni mengawali serangan pertamanya dengan melemparkan beberapa bola api Banaspati ke arah Kimbul dan yang lainnya. Bola api itu terus memutar ke udara dan memecahkan diri hingga menjadi beberapa bagian. Awas, serangan bola Banaspati! Serahkan kepadaku, Tuan Muda. Banu Rasmi segera mengambil tindakannya terlebih dahulu. Dia berlari ke arah bola api Banaspati sembari mengeluarkan pusaka kandaranya. Atas nama angin, lautan, bumi, langit, dan seluruh jagat alam Kandaraya, bergabunglah dalam balutan alam yang memenjarakan kenistaan. Kandara. Tak berselang lama, tanah bergetar dengan hebat. Muncul sebuah tombak besar di hadapan Banu Rasmi yang melindungi seluruh orang di belakangnya. Banaspati pun bisa kutangkis. Inikah kanuragan alam dari pusaka Kantara itu? Sungguh pusaka dan kanuragan yang mengagumkan. Raden Sengkuni memainkan jari jemarinya untuk memperlambat pergerakan dari bola api Banaspati. Namun, tunggu. Mengapa bola apinya sangat lambat dan bahkan... Sialan, Raden Sengkuni menghentikan pergerakan bola api Banaspati itu agar tidak mengenai benteng tanah yang dibuat oleh Banu Rasmi. Raden Sengkuni bukanlah seorang penjahat yang tinggal diam ketika rencananya berhasil dihentikan. Dia kemudian merapalkan sebuah mantra yang menggerakkan salah seorang pemimpin Tra dengan tujuan menghilangkan tembok tersebut. Nyi Kanti, patuhi perintahku. Seorang pemimpin Tra yang dibangkitkan oleh Raden Sengkuni berlari ke arah tembok besar yang menjulang tinggi. Larinya sangat cepat. Di telinganya terdapat sebuah bunga kantil yang menjadi tanda sebagai pemimpin Trahnya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah pusaka keramat seperti tusuk konde dari kepalanya. Tusuk konde emas atau yang disebut sebagai pusaka Kantiroso adalah salah satu dari 7 pusaka yang sangat dicari oleh orang-orang karena kehebatannya. Aura ini... Banu Rasmi merasakan getaran aura yang sangat familiar. Tembok besar yang menjulang tinggi hancur seketika di saat seorang wanita dengan pakaian serba putih dengan kembang kantil yang berada di telinga kanannya meruntuhkan dinding penghalang tersebut dengan pusaka keramatnya. Itu... Tuhan... Nyi Kanti! Nyi Kanti berdiri di hadapan reruntuhan dinding yang baru saja dihancurkan menggunakan pusaka keramat dari Trahnya, pusaka Kantiroso. Pusaka keramat itu... Tidak. Aku kira pusaka itu hanyalah bolan semata. Pusaka yang mampu membelah satu pulau hanya dengan satu hentakan saja. Pusaka pembelah bumi.
Pusaka Kang Diroso. Upaksa terlihat getar melihat pusaka yang berbentuk tusuk konde itu. Kang Sukri segera bergerak. Dia tahu target dari Raden Sengkuni adalah menyerang secara perlahan dan membuat mereka semua terkapar. Sialan kau Sengkuni. Sukri, jangan ke sana. Raden Sengkuni melihat celah yang sangat besar. Kesempatannya kali ini harus dipergunakan dengan baik. Ia menggerakkan kembali jari jemarinya seperti sedang memetik senar gitar. Bergeraklah Banaspati. Pecahan bola Banaspati yang dihentikan oleh Raden Sengkuni kembali digerakkan. Pecahan demi pecahan bolanya mengarah kepada Banu Rasmi yang sedang terdesak dengan keadaan yang serba salah. Tuan, Banu Rasmi, pergi dari situ. Sial, tidak akan sempat. Kang Sukri sedang dihadapi dua permasalahan besar. Permasalahan pertama, dia harus menyelamatkan Banu Rasmi dari Nyai Kanti. Lalu permasalahan selanjutnya adalah pecahan bola Banaspati itu mengarah kepada Banu Rasmi. Mau tidak mau, Kang Sukri kembali mengeluarkan tarian pusaka sabit hitam untuk menyelamatkan Banu Rasmi dari dua serangan yang datangnya secara bersamaan. Tubuh Kang Sukri melesat dengan cepat. Ia kemudian mengambil tubuh Banu Rasmi guna menghindari dua serangan dari Raden Sengkuni secara bersamaan. Serangan bola api Banaspati itu hampir mengenai Kang Sukri dan juga Banu Rasmi. Untungnya Banu Rasmi berhasil diselamatkan lewat tarian sabit hitam milik Kang Sukri. Sukri, kau tidak apa-apa. Maafkan aku. Aku gegabah. Kang Sukri hanya mengangguk. Ia kemudian membawa Banu Rasmi kembali ke tempat semula dengan kemampuan tarian sabit hitamnya. Dengan satu kedipan mata, Banu Rasmi dan Kang Sukri sudah tergabung kembali dengan seluruh pasukan. Kini mereka saling waspada satu sama lain begitu serangan pertama sudah dikeluarkan oleh Raden Sengkuni. Raden Sengkuni menurunkan sayapnya secara perlahan. Ia kemudian terduduk dengan kaki kanan yang mendekap ke atas kaki kiri. Lalu tangan kanannya menahan dagunya, sedangkan sayap Lawa Ireng mulai menutup diri secara perlahan. Bola Banaspati yang mengelilingi bagian belakang punggung Raden Sengkuni mulai dihentikan pergerakannya. Raden Sengkuni benar-benar terlihat seperti penjahat kelas atas dengan gaya duduknya layaknya iblis yang menyeramkan. Ia juga hanya terdiam sembari memainkan jari jemarinya seperti sedang memainkan bidak catur yang ada di hadapannya. Pertama, aku akan memajukan pemimpin dari Alas Wingit. Dengan seketika seorang pemimpin dari Alas Wingit yang bernama Birawa langsung melesat maju mendekati Nyai Kanti. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya lalu mengarahkannya ke tanah sembari dihentakkan 3 kali. Tidak berselang lama muncul sebuah energi besar yang benar-benar dirasa sangat mengerikan. Kanuragan Ireng terpancar luas hingga membuat suara riuh yang mengganggu telinga orang-orang yang ada di sekitar. Suara riuh itu menciptakan sebuah gerbang besar yang berdiri tegak di hadapan Kimpul dan yang lainnya. Dari dalam gerbang tersebut keluar secara perlahan para demit Alas Wingit yang merupakan bagian kekuatan dari Kanuragan Ireng milik Birawa. Bentuk mereka bermacam-macam, ada yang seperti bentukan genderuwo, pocong, siluman, atau bentukan-bentukan lainnya yang sangat tidak masuk akal. Demit Alas Wingit. Kau tahu tentang itu, Sukri? Gerbang itu adalah gerbang pembuka di Demit Alas Wingit. Aku pernah mendengar rumornya bahwa dalam pertarungan antara Raden Angkoro melawan Birawa, gerbang itu terbuka lebar dan yang lebih mengerikannya, Raden Angkoro hampir dikalahkan oleh para Demit Alas Wingit milik Birawa. Benar-benar di luar nalar. Ini bukan pertarungan antara para abdi dan Raden Sengkuni, melainkan ini pertarungan antara para abdi ningrat melawan para iblis yang dibangkitkan oleh Raden Sengkuni. Para demit Alas Wingit mulai mendekat. Gandaria pun segera meminta kepada yang lainnya untuk waspada. Jangan sampai di Demit Alas Wingit itu mengambil Raden muda. Sementara ini, kita harus hentikan pemilik gerbang Alas Wingit. Biarkan Raden muda maju ke bagian terdepan untuk menggerakkan Raden Sengkuni agar kutukan itu hilang. Seluruh abdi menyetujui langkah dari Gandaria. Mereka pun mengeluarkan masing-masing pusakanya dari sarung pusaka.
Raden Muda, sekarang. Gandaria, Sukri, Banurasmi, Gandaraka, Purwa, Upaksa, Rudra, dan orang-orang Ningrat Suruhan Dharma maju terdepan. Sedangkan Kimpul dia berada di belakang Gandaria dan yang lainnya untuk menunggu momen penting agar bisa mencapai Raden Sengkuni. Seluruh abdi bertarung bersama melawan para dedemi Talas Wingit. Seluruh kekuatan mereka keluarkan demi mengalahkan Raden Sengkuni. Kimpul yang melihat kekompakan para abdinya hanya bisa tersenyum sembari menatap ke arah Raden Sengkuni yang masih terduduk dengan santainya, sembari memainkan jari jemarinya. Satu persatu dedemit yang dikeluarkan oleh Birawa telah ditumbangkan. Amukan Dewi Angin, tarian bulan sabit hitam, dan seluruh kekuatan para abdi terbuka untuk mengalahkan para dedemit. Jangankan puluhan dedemit, ratusan atau bahkan ribuan dedemit akan aku bakar. Gandaraka membakar para dedemit yang menghalangi langkahnya. Satu gertakan pusakanya mampu membakar tubuh para dedemit. Roh api yang ada di dalam pusakanya benar-benar membara sangat kencang. Tak mau kalah, Banurasmi mengeluarkan petaka Dewi Angin. Dia meletakkan pusakanya di tangan kiri lalu menari-nari seperti Dewi Angin yang hendak memberikan sebuah petunjuk istimewa kepada para tamunya. Dari pusakanya muncul angin yang sangat besar hingga menghempaskan seluruh dedemit yang terus keluar dari gerbang alas wingit milik Birawa. Seluruh dedemit berhamburan dan terpental di saat Banurasmi mengeluarkan petaka Dewi Angin miliknya. Akan tetapi Kimpul melihat pergerakan jari jemari dari Raden Sengkuni. Jari itu seperti sedang menggerakkan bidak catur lagi yang tandanya akan ada bencana baru yang lebih dahsyat. Semuanya, berhenti! Gandaraka dan Banurasmi tidak mengindahkan perkataan dari Kimpul. Mereka berdua terus menyerang para dedemit dengan brutal. Raden Sengkuni tersenyum tipis. Ia kemudian memerintahkan salah satu dari bidak caturnya untuk menghabisi para abdi ningrat beserta Raden Muda yang menjadi pemimpinnya. Patuhi perintahku, pemilik tapak sukmo. Seseorang yang diperintah oleh Raden Sengkuni melesat cepat menuju ke medan peperangan. Raden Sengkuni kemudian bangkit dari duduknya. Ia seperti sedang mengisyaratkan akan ada petaka baru yang sedang menghampiri Kimpul beserta para abdi ningrat. Selama maestro memainkan jalannya pertunjukan, selama itu pula kepuasanku melihat para ningrat terkapar dengan bersimbah darah di tanah keramat ini. Aura ini. Tiba-tiba Gandaria dan Kang Sukri merasakan sebuah aura yang sangat dikenalnya. Mereka berdua kemudian melihat pergerakan dari Banurasmi dan juga Gandaraka yang masih mengurusi para dedemit alas wingit. Namun mereka tidak menyadari ada aura kematian yang baru saja muncul. Dan tak berselang lama, Banurasmi dan Gandaraka terpental seperti ada ledakannya mengenai tubuh keduanya. Banurasmi, Gandaraka! Tabib, hentikan pendarahannya. Baik. Perut Banurasmi dan juga Gandaraka memar seperti dipukul habis-habisan. Mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah seperti mengalami pendarahan di bagian dalam tubuhnya. Kanuragan macam apa ini? Ini kanuragan milik seseorang yang kami kenal. Kau mengenalnya? Benar, Purwa, Upaksa. Ini kanuragan milik Abdi Trahargoyo, teman seperjuanganku Kang Waris. Dari kejauhan Raden Sengkuni tertawa kegirangan seperti menikmati sebuah pertunjukan baru dari bidak caturnya Kang Waris. Akhirnya, aku sangat gatal untuk menggerakkan bidak catur emas ini. Akan tetapi karena kalian menantikannya, maka akan kukeluarkan pemilik santet tapak sukmo yang mampu membuat lawannya bisa mati dalam satu kali pukulan. Serangan demi serangan masih berlanjut. Kali ini serangan mengarah kepada Raden Muda. Serangan dari Birawa dan juga Nyikanti secara bersamaan demi mendapatkan kesempatan yang lebih banyak. Kang Sukri dan Gandaria segera melindungi Raden Muda, akan tetapi lagi-lagi serangan tapak sukma itu mementalkan tubuh keduanya hingga terpental jauh. Kimpul yang menyaksikan tubuh Kang Sukri dan Gandaria terpental tepat di hadapannya langsung berteriak.
Serangan dari Kang Waris belum usai. Kali ini ketiga orang abdi yang masih berjaga-jaga di sekitaran memberikan sebuah perlindungan. Akan tetapi semuanya hanya sia-sia belaka. Lagi-lagi serangan milik Kang Waris membuat ketiganya terpental jauh hingga menyisakan Kimpul dan orang-orang suruhan Dharma yang sedang menyembuhkan Banu Rasmi dan juga Gandaraka. Kekuatan macam apa ini? Purwa, Ubaksa, Rudra. Serangan masih berlanjut. Kini orang-orang suruhan Dharma terpental jauh menyusul yang lainnya. Kini tinggal Raden Muda yang masih berdiri sembari menggenggam kuat kerangkeng sukmo miliknya. Hentikan! Hentikan, Kang! Dia melihat banyak korban yang sudah berjatuhan dari pihaknya. Kini hanya dirinya yang masih berdiri sembari menanyakan dalam dirinya, apa yang akan aku lakukan selanjutnya? rasa bingung, khawatir, takut tidak bisa bergerak dan tidak mampu memberikan sebuah keputusan terus menghantui pikiran Kimpul. Ia bahkan hanya bisa menangis. Hanya segini kemampuan orang-orang Ningrat. Bukankah kau benar-benar keturunan yang diramalkan oleh Raden Sepuh, Raden Muda? Raden Sengkuni tertawa kegirangan. Baru 3 tokoh yang dia gerakkan ke medan pertempuran, akan tetapi mereka semua dikalahkan dengan mudah dengan tapak sukmo milik Kang Waris. Raden Muda, diam. Jangan bicara, Sengkuni. Mengapa kau terdiam? Ku bilang diam. Apa kau sedang merenung? Atau sedang meminta bantuan kepada para pendekar kampungan itu? Sengkuni, mengamuklah Raden Muda. Keluarkan emosimu. Keluarkanlah amarahmu. Buktikan jika kau adalah orang yang dimaksud oleh leluhurmu. Kimpul menodongkan kerangkeng sukmonya ke arah depan. Ia kemudian menegakkan kepalanya kembali menghadap ke arah depan. Tanda dari Tra Argoyo sudah muncul di wajahnya. Menakjubkan. Itu tanda Tra Argoyo. Wirangon, aku mohon bantuanmu. Keluarlah dari kerangkeng sukmo. Bertarunglah bersamaku untuk menghentikan ini semua. Dari dalam kerangkeng sukmo, seorang abdi dari Trabrotosena Wirangon telah bersiap diri untuk ikut bertarung bersama Kimpul. Kimpul segera mengambil napas dalam-dalam lalu memanggil Wirangon. Pusaka kerangkeng sukmo tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya yang sangat terang. Dari dalam pusaka tersebut muncul kepala ular yang sangat besar, lalu disambung dengan tubuh hingga bagian buntutnya. Suara desisan yang sangat kuat. Bentuk ular raksasa yang merupakan bentukan dari Wirangon jika berubah dirinya menjadi siluman ular Brotoseno. Tuan Muda. Sukri terkejut melihat penampakan ular raksasa di hadapan Kimpul. Raden Sengkuni yang menyaksikan kemunculan dari Wirangon semakin takjub. Dia belum pernah melihat perubahannya mengerikan itu selama berada di dekat Tra Brotoseno. Wirangon, abdi dari Brotoseno. Wirangon, terobos ke arah gerbang itu. Bawa aku masuk ke sana. Siap, Tuan. Wirangon langsung bergerak menerobos masuk ke dalam pertahanan dari Raden Sengkuni. Ia tidak memperdulikan serangan-serangan dari yang lainnya seperti Nyikanti, Birawa, dan Kang Waris. Ketiga serangan tersebut tidak berdampak apapun pada tubuh Wirangon. Menarik. Menarik. Raden Sengkuni kembali seperti sedang menggerakkan salah satu bidak caturnya, dan benar saja, Wirangon merasa ada sebuah energi yang sangat familiar yang dia ketahui energi itu secara pasti. Kenapa, Wirangon? Aku merasakan sesuatu. Sesuatu apa? Bersamaan di saat Kimpul menanyakan itu, tiba-tiba tubuh Wirangon diserang dari satu arah hingga membuat tubuhnya ambruk. Kimpul merasa jika serangan barusan bukan serangan biasa. Tuan, apa yang terjadi? Dia datang.
Tiba-tiba tubuh Kimbul terangkat ke atas seperti sedang diterbangkan, lalu dijatuhkan dengan kencang. Kimbul tak berdaya, ia hanya bisa menunggu bala bantuan itu datang. Pandangannya tiba-tiba gelap, ia dan seluruh pasukan Ningrat harus menelan kekalahan terlebih dahulu. Apakah ini akhir dari babat keluarga Ningrat? Ia tidak bisa menggerakkan sedikit pun jari jemarinya. Jantung Kimbul tiba-tiba berdegup kencang, rasanya kematian sudah hampir mendekat. Apakah ini yang dinamakan maut hampir menjemput? Dari kejauhan samar-samar Kimbul melihat ada roh Ningrat berjalan menuju ke tempat Kimbul. Roh Ningrat tersebut nampak tak asing jika dirasa lewat auranya. Aura dari roh Ningrat tersebut hampir mirip dengan aura yang Kimbul miliki. Raden muda. Siapa kau? Bangunlah sekali lagi, Raden muda. Jangan biarkan Raden Sengkuni meluluh lantakan tempat ini. Rebut kembali Pangawaruhmu. Tiba-tiba Kimbul melihat wajah asli dari roh Ningrat tersebut. Ia tampak terkejut ketika wajah dari roh Ningrat itu sangat mirip dengan kakeknya, Raden Argoyo. Kakek, aku buyutmu, Raden Sepuh. Raden Sepuh. Roh Ningrat itu adalah Raden Sepuh, pemilik pertama Kanuragan Pangawaru dan orang yang berhasil menyatukan seluruh Tran Ningrat. Roh dari Raden Sepuh seakan masuk ke dalam tubuh Raden Rahardian. Tiba-tiba dari dalam tubuh Kimbul keluar seberkas cahaya yang menyilaukan mata. Raden Sengkuni yang melihat kejadian aneh itu langsung takjub karenanya. Kau penuh dengan kejutan, Raden muda. Kimbul tiba-tiba kembali bangkit setelah tubuhnya babak belur. Kini ia tertawa kegirangan seperti sedang dirasuki oleh sesuatu. Raden Sengkuni yang menyaksikan perubahan aura dari diri Kimbul hanya bisa terperangah sembari mempersiapkan diri untuk memberikan serangan selanjutnya kepada Kimbul. Titah Traningrat. Raden Sengkuni mendengar kalimat itu. Dia sangat yakin jika itu bukanlah suara Kimbul, melainkan suara orang lain yang merasuk ke tubuh Kimbul. Kimbul memainkan jari jemarinya seperti sedang menyindir halus apa yang dilakukan oleh Raden Sengkuni. Tunggu, jangan-jangan. Kalian penuh kejutan, getir rengget. Kau sangat menggiurkan sekali. Raden Sengkuni pun memerintahkan kembali kepada Birawa, Nyikanti dan juga Kang Waris untuk menyerang Raden Rahardian secara bersamaan. Patuhi perintahku. Tangkap Raden muda itu. Tangkap dia sekarang. 3 orang yang sudah dibangkitkan oleh Raden Sengkuni melesat cepat menuju ke arah Kimbul. Melihat pergerakan itu, Kimbul segera memegang kembali pusaka Kenangeng Sukmo. Aura Kimbul benar-benar terasa seperti kembali pulih dengan sendirinya. Kimbul segera bergerak ke arah yang sama. Kini Kimbul berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Kimbul mengayunkan pusakanya ke arah kepala Nyikanti, namun sayang Raden Brotoseno menangkis serangan tersebut. Birawa mencoba menyerang titik buta Raden muda dengan cara mendekap tubuh Kimbul menggunakan sosok gede duwur. Sosok seperti gendruwo yang seluruh tubuhnya berbulu hitam, berbadan besar dan tinggi. Kimbul menghindari dekapan tersebut. Ia menendang sosok gede duwur itu hingga terperosok ke tanah. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi kembali diarahkan kepada Nyikanti. Lewat pusaka keramatnya, Nyikanti mengarahkan tusukan ke bagian wajah Kimbul. Untungnya Kimbul bisa menghindar dan setelah hal itu terjadi, pusaka keramat milik Nyikanti menusuk tanah hingga terjadilah retakan besar. Kimbul melompat ke bagian yang lain untuk menghindari retakan tanah yang diciptakan oleh pusaka milik Nyikanti. Tidak mau kalah, Raden Brotoseno menyerang Kimbul dengan bogeman mentahnya. Untuk serangan ini Kimbul tidak bisa menahannya karena serangan tersebut terlalu mendadak. Birawa masih belum menyerah. Ia kerahkan dedemit bestala dari dalam tanah. Keluar tangan yang memegangi kedua kaki Kimbul agar tertahan dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Nyikanti mengambil kesempatan ini dengan cara memberikan serangan kejut. Kimbul berhasil menahan serangan kejut tersebut, akan tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ia seperti ditahan batu besar hanya dengan cara menahan serangan pusaka milik Nyikanti. Dari kejauhan tampak berlari seseorang dengan masing-masing kerap putih dan hitam yang berada di pundaknya. Orang tersebut mendaratkan bogeman mentah tepat di pipi sebelah kanan Kimbul.
Kimbul terpental jauh hingga tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Namun semua belum usai. Satu serangan mematikan kembali terlihat dari jarak jauh. Kimbul menyaksikan Kang Waris sedang melakukan kuda-kuda untuk menyerang Kimbul dengan menggunakan tapak sukma miliknya. Lalu telapak tangan kanan Kang Waris diarahkan kepada tubuh Kimbul. Kimbul menyaksikan serangan barusan bukan mengenai ke tubuhnya, melainkan ke arah Wirangon. Kimbul menyaksikan Wirangon melindunginya dari serangan tapak sukma milik Kang Waris. Kimbul terpental karena serangan itu. Ia kemudian buru-buru bangkit dan mendekati Wirangon yang sudah terluka parah. Wirangon! Kimbul memeluk bagian kepala Wirangon yang sudah tampak kelelahan terlihat dari wajahnya yang penuh dengan luka. Raden Sengkuni mengepakkan kedua sayap lawu irengnya. Ia kemudian mendekati Kimbul secara perlahan sembari memainkan bola api banaspati di tangannya. Raden muda bodoh, kau hanya akan mati konyol di tangan Seula lembutku. Bukan berarti aku akan menyerah. Ucapan keberanian Kimbul itu dalam sekejap dibungkam dengan bola api yang membakar Kimbul dan sekitarnya. Panasnya bola api ditambah dengan serangan-serangan lainnya membuat Kimbul hampir tumbang. Tubuhnya kembali merasakan mati rasa. Dia bahkan tidak tahu sampai kapan dirinya akan bertahan. Namun di tengah rasa putus asanya yang besar, hati Kimbul mengatakan hal lain. Ia percaya bahwa keempat pendekar itu akan kembali. Raden Sengkuni mengeluarkan pusakanya. Ia kemudian mendekati Kimbul yang sudah tidak berdaya. Dengan sombongnya, Raden Sengkuni mengangkat pusaka itu tepat di atas leher Kimbul. Kepalamu akan menjadi hiasan di tahtaku. Pada akhirnya kau akan mati sendirian. Tak berselang lama, keluar portal gaib yang ditutupi dengan pekaca kabut. Dan di dalam portal gaib itu keluar beberapa orang dengan langkah yang sangat cepat. Kimbul terkejut saat pusaka itu tidak jadi menebas kepalanya. Kalian! Mendung tipis menyebar ke medan perang. Orang-orang menjadi sembuh seperti sedia kala. Mereka yang sudah tumbang kini kembali bangkit berkat kanuragan yang dimiliki oleh Nyi Sendang Rangu. Rintikan hujan turun tatkala para pendekar dari barat bersama dengan para sekutunya tiba di medan pertempuran. Anehnya rintikan hujan yang mengenai tubuh mereka seperti suntikan energi. Kimbul yang hampir kehabisan tenaga kini pulih seutuhnya semenjak tetesan hujan itu mengenai tubuhnya. Selain itu juga kedatangan pendekar dari barat ternyata memberikan nafas segar bagi Kimbul. Danan dan Cahyo membawa pasukan yang begitu lengkap. Begitu juga dengan Gama dan Budi. Mereka berdua bersiap membantu Kimbul demi menyelesaikan kutukan 1000 lelembut yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Kau memang Raden yang sangat gegabah. Danan mengulurkan tangannya kepada Kimbul. Kimbul menerimanya dengan senang hati. Darah yang menetes perlahan di tangannya membuat semangat Kimbul semakin berapi-api. Kimbul menatap ke arah Raden Sengkuni yang sedang terduduk dengan tangan kanannya yang menyangga dagunya. Ia tertawa kegirangan melihat Raden muda sedang menerima uluran tangan dari seseorang yang bukan berdarah ningrat. Di saat yang bersamaan Kimbul melihat para abdi yang sudah tumbang kembali bangkit karena kanuragan yang dimiliki oleh Nyi Sendang Rangu. Rintikan hujan yang diturunkan oleh Nyi Sendang Rangu memang sangat membantu orang-orang dari pihak Kimbul. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah datang dan membantu kami. Andai saja Mas Danan dan yang lainnya tidak datang, mungkin kami semua sudah dilululantakkan oleh Raden Sengkuni. Kimbul menundukkan kepalanya seperti memberikan rasa hormat. Namun Danan yang melihat tingkah Kimbul segera menahan tundukan kepala dari Kimbul. Danan rasa penghormatannya tidak harus seperti itu. Raden, jangan menundukkan kepala. Mengapa Mas? Ini bukan masalah tingkatan kita sebagai seorang manusia yang terlahir sebagai ningrat atau bukan. Akan tetapi aku sudah menganggapmu sebagai teman, sekaligus saudara sendiri. Aku senang bisa berteman dengan orang ningrat yang memiliki keistimewaan besar sepertimu. Kimbul takjub dengan sifat Danan yang begitu menghormati tiap orang yang ditemuinya. Pelajaran yang bisa diambil oleh Kimbul adalah terkait dengan perilaku dari Danan yang mampu mengayomi orang-orang di sekelilingnya. Sekarang fokus kita kepada Raden Sengkuni dan orang-orang yang dibangkitkannya. Raden Sengkuni menyaksikan sebuah ikatan yang sangat kuat yang terjadi di antara Raden muda dengan para pendekar dari barat.
Entah mengapa Raden Sengkuni seperti tidak menerima akan hal itu. Sejatinya orang-orang ningrat adalah orang-orang yang memiliki tingkatan tertinggi dari orang biasa. Bisa-bisanya orang yang memiliki darah ningrat harus menundukkan kepalanya kepada orang yang bahkan tidak jelas terahnya. Raden Sengkuni bangkit dari singgasananya. Ia kemudian menggerak-gerakkan sayap lawa irengnya dan bersiap melakukan serangan. Hati-hati, dia datang. Raden Sengkuni mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas langit. Raden Muda, Danan, Cahyo, serta Gama dan Budi menyaksikan betapa terasanya energi jahat yang terpancarkan dari tubuh Raden Sengkuni. Menarik. Kalian datang bak para pahlawan. Kalian semua datang tepat waktu di saat Raden Maja itu sedang berada di posisi yang terpojokan. Kimbul menahan diri agar tidak tersulut emosi dengan apa yang dikatakan oleh Raden Sengkuni. Dia juga menengok ke belakang sembari memberikan sebuah pertanda dengan menurunkan tangannya kepada para abdi ningrat untuk tidak terpancing akan perkataan Raden Sengkuni. Para abdi ningrat memahami hal itu. Sukri dan Gandaria menyaksikan betapa cerdasnya Kimbul dalam menenangkan situasi. Bagi mereka berdua, Kimbul sangat bijak dalam memutuskan keputusan yang dia lakukan untuk menenangkan para abdi ningrat yang sudah memanas. Lihat Sukri, kita seperti melihat Raden Argoyo di masa lalu. Benar, dia sangat mirip dengan kakeknya. Aku yakin dia bisa mengondisikan ini semua. Raden Sengkuni akhirnya memulai pergerakan terlebih dahulu. Kimbul, Danan, Cahyo, serta Gama dan Budi langsung mengambil sikap waspada. Mereka meyakini bahwa sebentar lagi Raden Sengkuni akan melayangkan sebuah serangan besar. Bersiaplah para manusia hina. Bersamaan dengan itu, bola-bola banaspati yang melingkar di balik punggung Raden Sengkuni mulai berpencar dan memecah diri. Pusaka kerangkeng sukmonya rupanya mengikat sosok ular besar yang ikut turut campur dalam pertarungan ini. Wirangon, bantu aku menyelesaikan ini semua. Nyi Sendang Rangu. Danan mencoba memberi pertanda untuk ikut menyerang. Saat itu Nyi Sendang Rangu mengangguk dan melayang dengan selendangnya yang berkibar membesar. Aku tidak bisa menduga seberapa mengerikannya balasan atas dosa-dosamu. Nyi Sendang Rangu seketika wajahnya berubah menjadi begitu mengerikan saat bertatapan dengan Raden Sengkuni. Itu apa Mas Danan? Dia Nyi Sendang Rangu. Semakin banyak dosa yang dimiliki seseorang yang berhadapan dengannya, semakin buruk pula wajahnya di hadapan orang itu. Anehnya, Raden Sengkuni tidak terlihat gentar. Nyi Sendang Rangu sudah melilitkan selendangnya dan menahan kedua sayap Raden Sengkuni untuk menjatuhkannya. Tapi saat Nyi Sendang Rangu mencoba menyerang jiwa Raden Sengkuni, tiba-tiba Nyi Sendang Rangu lah yang terjatuh. Kekuatannya ditampilkan oleh Raden Sengkuni benar-benar sangat tidak wajar. Ia bahkan mampu membuat Nyi Sendang Rangu terjatuh. Sadarlah pada diri kalian, wahai manusia hina. Kalian semua tidak memiliki kekuatan yang setara denganku. Dengan dibangkitkannya kutukan 1000 lelembut, kalian akan sirna dan tidak akan ada lagi yang mampu membuat perubahan terhadap kehebatan kekuatan orang-orang ningrat. Raden Sengkuni kembali sesumbar. Dia tidak tanggung-tanggung menjelaskan akan kekuatan besarnya, yaitu kekuatan 1000 lelembut yang mampu membangkitkan para leluhur terdahulu. Sudah kuduga Sengkuni, kau memang tercipta dari tanah yang paling hina. Aku yakin kau berencana untuk menguasai dunia ningrat kan? Tapi sayang, kau sendiri tidak mampu untuk meyakinkan pada dirimu sendiri bahwa kau adalah seorang raja pilihan. Perkataan Kimbul membuat Raden Sengkuni geram. Ia kemudian memerintahkan kepada seluruh leluhur yang dibangkitkannya untuk menyerang Kimbul dan teman-temannya. Majulah kalian semua, buat mereka menunduk dan memohon ampun kepada aku. Perintah dari Raden Sengkuni membuat orang-orang yang dibangkitkannya mulai melakukan serangan. Kimbul menjadi pemimpin dari garda barisan terdepan. Dia tahu walau bagaimanapun juga untuk menyelesaikan ini hanya ada satu pilihan.
Teman-teman dan yang lainnya, dengarkan aku. Tujuan kita yang sebenarnya adalah membunuh Raden Sengkuni. Kita semua tahu para leluhur yang dibangkitkan kemungkinan besar akan sulit untuk dilumpuhkan. Karena itu, tahan mereka semua sebisa mungkin agar aku bisa mengkerangkeng tubuh Raden Sengkuni dengan menggunakan Karangeng Sukmo. Raden Sengkuni memberi kode sebagai pertanda bahwa peperangan besar akan dimulai. Hancurlah menjadi debu Raden Muda. Semua pasukannya dibangkitkan bergerak sewaktu Raden Sengkuni menggerakkan jari jemarinya sebagai tanda perintah untuk membunuh Raden Muda. Danan, Cahyo, Gama, dan Budi serta seluruh pasukannya segera memasang badan. Mereka tidak ingin jika Kimpul berhasil dikalahkan oleh Raden Sengkuni. Biar kami yang melawan pasukannya dibangkitkan oleh Raden Sengkuni. Kau cukup fokus terhadap Raden Sengkuni. Baik, Mas. Kimpul mengangkat pusaka Karangeng Sukmo ke atas langit sebagai tanda bahwa genderang peperangan sudah dimulai. Bagai ombak yang menggulung daratan dan menyapu semua apa yang ada di hadapannya, kedua pasukan saling bertemu. Pasukan Danan dan Cahyo melawan para leluhur yang dibangkitkan. Begitu juga dengan pasukan dari Gama dan Budi yang tidak mau kalah untuk berupaya menumbangkan mereka semua. Gandaria dan Kang Sukri maju di pasukan paling depan. Dia sengaja mendahului Kimpul untuk membukakan jalan. Raden Muda, fokuskan penyerangan kepada Raden Sengkuni. Aku bersama dengan Sukri akan membuka jalan. Sengkuni bodoh itu dengan seenaknya mematikan dan menghidupkan orang. Atas nama pusaka sabit hitam, tarian hitam penjagal angin malam. Tubuh Kang Sukri melesat cepat. Dia kemudian menahan lebih dulu tubuh Kang Waris agar tidak mengeluarkan tapak sukmonya. Jika Kang Waris mengeluarkan tapak sukmonya dan mengenai tubuh Kimpul, maka hal yang sama akan terulang kembali. Gandaria, sekarang! Gandaria segera melompat. Dia mengeluarkan pusaka rantai pisaunya. Atas nama Abdi Trahargoyo, aku perintahkan kepada pusaka Garumbawa untuk mengikat dan menghancurkan jantung-jantung yang bersembunyi dalam kegelapan. Pusaka Garumbawa langsung menusuk ke dalam tubuh Kang Waris dan sangat tepat mengenai jantungnya. Kang Sukri segera menjauh dari pusaka milik Gandaria. Ia tahu akan ada ledakan besar di sekitar pusaka Garumbawa jika serangannya benar-benar mengenai target. Dan benar saja, tak berselang lama tubuh Kang Waris meledak setelah pusaka Garumbawa mengenai tepat di jantung Kang Waris. Akan tetapi sewaktu tubuhnya berhasil diledakkan, Raden Sengkuni tertawa kegirangan seperti sedang mengecoh akan kemampuan sejatinya dari kutukan 1000 lelembut yang tidak diketahui oleh banyak orang. Mau kau bunuh sebanyak apapun, mereka semua abdi. Mereka akan beregenerasi dan terus membentuk tubuhnya kembali seperti semula. Itu karena kemampuan pengawruhan yang dimiliki oleh Raden Muda. Benar, memang tubuh Kang Waris kembali terbentuk dengan semula. Pecahan-pecahan tubuhnya kembali utuh seperti tidak ada bekas serangan apapun. Tidak mungkin. Dia benar-benar iblis. Kimpul yang melihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh itu hanya diam. Ia tidak bisa membayangkan jika seberapa banyak serangan itu dia layangkan ke arah para pasukannya dibangkitkan, maka itu tidak akan mengubah apapun. Kimpul sejenak melihat teman-temannya yang sedang berjuang melawan seluruh pasukannya dibangkitkan Raden Sengkuni. Namun satu hal yang bisa Kimpul dapatkan dari perjuangan mereka semua. Mengapa mereka terus melawan para pasukan abdi? Mereka tidak terkalahkan. Bukankah itu hanya sia-sia? Di tengah hati yang gundah dan penuh pikiran, Kimpul hanya memegangi kerangkeng sukmonya. Lagi-lagi keraguan datang menghampiri Kimpul. Dia sejenak melihat sekitarnya yang penuh dengan pertarungan dahsyat. Namun entah mengapa Kimpul mendengar suara seseorang yang seolah-olah sedang memberikannya sebuah motivasi untuk hidup. Raden Muda, suara ini, kau sedang berada di ambang keraguan. Tenangkan dirimu. Jika pemimpin mudah gusar, maka rakyatnya akan mudah terpecah belah. Apa yang harus aku lakukan? Lihatlah di sekelilingmu. Mereka berjuang demi menciptakan perdamaian.
teman-temanmu yang berasal dari barat mempercayakan kepadamu seluruh radanya ada di Siti Udapian, memerintahkan para abdinya untuk membantumu. Apakah kau merasa jika dirimu kurang dukungan? Kalimat itu tiba-tiba sangat menyentuh hati Kimbul. Selama ini Kimbul hanya memfokuskan kepada kekurangan dan rasa kurang percaya dirinya. Ia bahkan tidak tahu bahwa dirinya sering dipandang, diperhatikan, bahkan diharapkan oleh banyak orang. Keraguannya yang memuncak membuat dirinya tidak percaya diri. Mereka semua memperhatikanku. Lepaskan ragumu. Lawan rasa takutmu. Siti Udapian, tempat perkumpulan seluruh Traningrat yang masih hidup dan memiliki regenerasi dalam meneruskan terahnya. Sementara itu di Siti Udapian mereka semua masih menunggu kabar terbaru dari pertarungan ningrat yang sedang terjadi. Tidak kusangka Raden Sengkuni berhasil membangkitkan para leluhur terdahulu yang sudah tumbang. Bahkan saudariku dibangkitkan olehnya. Raden Sengkuni, dia benar-benar ancaman yang nyata. Aku harap Raden Muda mampu menupaskannya bersama dengan para pendekar dari barat. Dharma hanya terdiam. Ia tahu tujuan dari Raden Gentayu dan Raden Kroda mengatakan hal itu adalah karena memang ingin memanfaatkan Raden Rahardian agar bisa menumpaskan Raden Sengkuni. Kalian berdua memang sangat menarik. Tidak kusangka kalian semua benar-benar memiliki ambisi yang sangat besar, sampai-sampai mendukung terah lain demi ambisi kalian tercipta. Ia kemudian meninggalkan secara perlahan perkumpulan ningrat yang menurutnya sudah tidak ada lagi pembahasan yang lebih dalam. Dalam perjalanannya meninggalkan perkumpulan orang-orang ningrat tersebut, Dharma tersenyum sembari mengucapkan sesuatu dalam hatinya. Apa maksudmu, Dharma? Aku tidak bermaksud apapun. Raden Gentayu mendekati Dharma. Ia kemudian memegangi bahu Dharma sembari mengucapkan sesuatu. Rasanya kau juga memiliki sesuatu yang terpendam. Benarkah? Aku tidak akan membeberkan keinginan, tujuan, dan apapun itu kepada orang-orang ningrat sepertimu. Rasanya aku hanya membuang-buang sisa waktuku untuk meladeni para ningrat yang tidak sejalan dengan tujuanku. Ucapan Dharma membuat Raden Gentayu sedikit paham. Dia memang tahu bahwa Dharma memiliki tujuan tertentu setelah Raden Sengkuni dikalahkan. Ingatlah, setelah Raden Sengkuni dikalahkan, semua akan berubah. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun bisa dipastikan, perebutan kekuasaan Traningrat, petaka munculnya Tuan Besar, dan penjagalan salah satu keluarga Ningrat akan tiba waktunya sebentar lagi. Sementara itu di Tanah Keramat, dia benar-benar iblis. Sepertinya kita harus menghindari serangan bola api itu, Grandaka. Benar-benar sangat mengganggu. Raden Sengkuni kembali menyerang mereka semua dengan melemparkan beberapa bola api banaspati ke arah Kimbul dan yang lainnya. Bola api itu terus memutar ke udara dan memecahkan diri hingga menjadi beberapa bagian. Putaran yang sekarang tampak berbeda dengan putaran yang sebelumnya. Banu Rasmitan, serahkan padaku, Tuan Muda. Atas nama angin, lautan, bumi, langit, dan seluruh jagat alam Kandaraya, bergabunglah dalam balutan alam yang memenjarakan kenistaan. Kandara. Sama seperti sebelumnya, tanah bergetar dengan hebat. Lalu bersamaan dengan itu muncul sebuah tembok besar di hadapan Banu Rasmi yang melindungi seluruh orang di belakangnya. Banu Rasmi membuat sebuah benteng besar guna menghalau serangan Banaspati. Nyi Kenti, patuhi perintahku. Seorang pemimpin terah yang dibangkitkan oleh Raden Sengkuni berlari ke arah tembok besar yang menjulang tinggi. Ia kemudian mengeluarkan pusaka Kantiroso dan menusukkan tepat di tembok yang besar itu. Tembok besar yang menjulang tinggi berhasil dihancurkan kembali oleh orang yang sama. Banu Rasmi kini hanya terdiam sembari menundukkan kepalanya. Dia pernah berada di satu masa di mana kematian dan perpisahan bukanlah hal yang sangat ditakutinya. Tuan,
Kau yang mengajarkanku menggunakan pusaka Kandara. Namun kau juga memintaku untuk tidak menghancurkan pusaka Kantiroso. Menurutku kau cukup egois. Kau seolah-olah ingin mengabadikan pusakamu. Namun kau lupa bahwa pusaka Kandara terlahir karena pusaka Kantiroso yang sedang dalam keadaan kesepian. Banu Rasmi kemudian mengangkat wajahnya secara perlahan. Dari situ tatapan wajah Banu Rasmi berubah total. Tatapannya seperti bukan Banu Rasmi yang biasanya. Rambut Banu Rasmi mendadak menjadi putih seutuhnya. Lalu ujung dari tiap rambutnya sangat runcing dan tajam seperti jarum. Itu Banu Rasmi. Banu Rasmi mengarahkan pusaka Kandaranya ke arah Nyi Kanti. Dia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Nyi Kanti berdiri di hadapan reruntuhan dinding yang baru saja dihancurkan menggunakan pusaka keramat dari terahnya pusaka Kantiroso. Raden Sengkuni tidak segan memberikan serangan kepada Banu Rasmi yang mulai mengubah dirinya menjadi perubahan bentuk yang menyeramkan. Serangan Banaspati mengarah kepada Banu Rasmi. Kejadian yang sama akan terulang lagi. Kini Kang Sukri kembali bergerak. Dia mulai mengubah arahnya untuk melindungi Banu Rasmi. Tarian sabit hitam. Sembari menggigit pusaka sabit hitam miliknya agar kecepatan berlarinya lebih cepat dari biasanya, Raden Sengkuni melihat celah yang sangat besar. Kesempatannya kali ini harus dipergunakan dengan baik. Ia menggerakkan kembali jari jemarinya seperti sedang memetik senar gitar. Kau terjebak, Sukri. Pecahan bola Banaspati yang diarahkan oleh Raden Sengkuni kembali digerakkan. Pecahan demi pecahan bolanya mengarah kepada Banu Rasmi. Gandaria mulai kebingungan. Grandaka, bantu Sukri. Bisa-bisanya seorang wanita menyuruh pendekar ningrat sepertiku. Sebelum Kang Sukri dan Gandaria mendekati Banu Rasmi, tiba-tiba terdengar sebuah desahan nafas beserta dengan rapalan ajian mantra khusus. Atas nama Abdi Trakroda, aku perintahkan kepada pusaka Asura untuk menelan kegelapan dengan penghakiman para lelembut di tanah keramat. Tak berselang lama, tanah bergetar dan bergerak dengan sendirinya. Hembusan angin sedikit lebih kencang. Suara-suara aneh mulai bersautan. Aura merinding benar-benar tercipta dari ujung kaki hingga berakhir di bagian kepala. Pusaka Asura yang dimiliki Grandaka sangat dicari oleh banyak petinggi karena mampu digunakan sebagai pusaka menyerang jarak jauh yang sangat ampuh. Pusaka ini mampu memanggil banyak dedemit dan menyerang korbannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memang harus dirasuki tubuhnya, diserang fisiknya, dihancurkan penglihatannya, bahkan dibuat seolah-olah tidak berguna untuk hidup di dunia, lalu melakukan bunuh diri massal. Dan benar saja, dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam dengan bentuk yang berbeda-beda, lalu tangan-tangan itu menahan kaki Nyi Kanti hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Sangat mudah, bukan? Kang Sukri tersenyum ke arah Grandaka. Ia kemudian kembali berlari dengan tujuan menyelamatkan Banu Rasmi yang sedang terdesak. Di sisi lain, Banu Rasmi sudah tidak peduli dengan tuannya. Dia bahkan memberanikan diri untuk menghadapi tuannya sebelum serangan Banaspati itu menyerangnya. Tuan, mari kita selesaikan ini. Banu Rasmi meneteskan air matanya. Banu Rasmi kembali mengeluarkan petaka Dewi Angin. Dia meletakkan pusakanya di tangan kiri lalu menari-nari seperti Dewi Angin yang hendak memberikan sebuah pertunjukan istimewa kepada para tamunya. Petaka Dewi Angin, tarian tanpa suara. Dari pusakanya muncul angin yang sangat besar hingga menghempaskan tubuh Nyi Kanti. Raden Sengkuni yang melihat itu tampak geram. Ia kemudian mengirimkan serangan Banaspati untuk menghajar Banu Rasmi. Kang Sukri yang melihat pergerakan dari Banaspati milik Raden Sengkuni segera kembali mengeluarkan tarian pusaka sabit hitam untuk menyelamatkan Banu Rasmi. Kang Sukri berhasil melenyapkan serangan bola Banaspati yang diarahkan oleh Raden Sengkuni. Ia kemudian menyuruh kepada Banu Rasmi untuk memberi waktu banyak agar Raden Muda bisa maju lebih jauh. Raden Sengkuni menaikkan sayapnya secara perlahan. Ia kemudian kembali mengeluarkan serangan yang sama. Namun kali ini sedikit berbeda walau serangannya masih bola Banaspati. Raden Sengkuni memperbanyak jumlah bola Banaspati itu hingga membentuk seperti hujan bola Banaspati yang siap diarahkan ke Kang Sukri dan juga Banu Rasmi. Sengkuni sialan, bersiaplah untuk hancur.
Bola-bola banaspati itu mulai berjatuhan dan melesat cepat mengarah ke arah Banu Rasmi dan juga Kang Sukri. Tidak mungkin kita bisa kabur dari serangan ini, Sukri. Kang Sukri memang membenarkan apa yang dikatakan oleh Banu Rasmi, namun dia juga tidak ingin menyerah. Dia berusaha menggagalkan semua serangan yang menghalangi Raden Muda. Atas nama pusaka Sapiti Hitam, tarian Sapiti Hitam. Belum selesai Kang Sukri merapalkan mantranya, tiba-tiba Rudra, Purwa, dan Upaksa sudah berada di hadapan Kang Sukri. Bagaimana bisa secepat itu? Kanuraganku mampu meringankan dan memberatkan tubuh. Kita tahan semuanya sampai Raden Muda bisa maju ke depan untuk bisa menghentikan Raden Sengkuni. Seluruh abdi menyetujui ide itu. Mereka pun mengeluarkan masing-masing pusakanya dari sarung pusaka. Gandaria, Sukri, Banu Rasmi, Gandaraka, Purwa, Upaksa, Rudra, dan orang-orang ningrat suruhan Dharma maju terdepan. Sedangkan Kimpul dia berada di belakang Gandaria dan yang lainnya untuk menunggu momen penting agar bisa mencapai Raden Sengkuni. Amukan Dewi Angin, tarian bulan sabit hitam, dan seluruh kekuatan para abdi terbuka untuk mengalahkan para dedemit. Kalian ingin mengulangi kesalahan yang sama. Gandaraka mulai membuka jalur peperangan dan mengarahkan serangan pusaka Asura tersebut kepada Raden Sengkuni. Tak mau kalah, Banu Rasmi mengeluarkan petaka Dewi Angin. Dia meletakkan pusakanya di tangan kiri lalu menari-nari seperti Dewi Angin yang hendak memberikan sebuah pertunjukan istimewa kepada para tamunya. Dari pusakanya muncul angin yang sangat besar hingga membuat Raden Sengkuni benar-benar menghindari seluruh serangan para abdi. Raden Sengkuni tersenyum tipis. Ia kemudian memerintahkan Kang Waris untuk menghalau semuanya. Sekarang giliranmu, pemilik tapak sukmo. Seseorang yang diperintah oleh Raden Sengkuni melesat cepat menuju ke medan peperangan. Tiba-tiba, Gandaria dan Kang Sukri merasakan sebuah aura yang sangat dikenalinya. Berhati-hatilah. Dia sedang mengerahkan Waris untuk menghalau kembali pergerakan kita. Ingat, hindari sebisa mungkin serangan tersebut. Dan tak berselang lama, Banu Rasmi segera membuat benteng pertahanan dengan pusaka kandranya. Ia mencoba untuk membuat benteng melingkar agar semua yang ada di dalam benteng pertahanannya tidak terkena tapak sukmo. Akan tetapi serangan yang sama membuat benteng buatan Banu Rasmi kembali hancur. Mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bisa menghentikan serangan-serangan berikutnya. Kimpul meminta kepada Banu Rasmi untuk membawanya terbang ke atas. Banu Rasmi, lemparkan aku ke atas. Ke atas. Kalian semua serang Raden Sengkuni dari jarak dekat. Banu Rasmi akan mengulur waktu dengan cara melemparkan tubuhku ke atas. Dengan begitu, Raden Sengkuni akan terkecoh dengan serangan kita. Gandaria mengerjakan maksud dari Raden Muda. Ia kemudian memerintahkan kepada seluruh abdi ningrat untuk mengikuti arahannya. Kita beri waktu untuk Raden Muda sampai dirinya bisa mencapai ke dekat Raden Sengkuni. Sukri, gunakan sabit hitammu untuk mengecoh Sengkuni. Upaksa, Rudra, dan Purwa, buatlah serangan jarak jauh sampai Raden Sengkuni tidak berkutik. Gradaka, buka jalur dengan serangan demitmu itu. Kalian paham? Semua mengangguk paham. Kang Sukri mulai mendesahkan napasnya. Ia menggigit pusaka sabit hitam dan berusaha menerobos maju ke depan dengan serangan yang dia punya. Gandaria menunggu momen sampai di mana dirinya bisa mengikat tubuh Raden Sengkuni dan menggunakan garum bawa guna menghancurkan jantungnya. Kang Sukri sudah maju lebih dulu. Dia memfokuskan kecepatannya dan menghindari serangan-serangan yang mulai diarahkan oleh Raden Sengkuni. Tikus kecil ningrat memang merepotkan. Sudah kuduga, kalian memiliki rencana menarik. Upaksa, Purwa, dan Rudra mulai melakukan serangan jarak jauh. Mereka menggunakan masing-masing pusakanya untuk menargetkan Raden Sengkuni agar tidak mengeluarkan bola banaspati lagi. 3 cahaya terang keluar dari pusaka milik Purwa, Rudra, dan juga Upaksa. Dari kejauhan, Raden Sengkuni merasa terganggu dengan serangan tersebut. Ia mencoba menghindari serangan dari Upaksa, Rudra, dan Purwa dengan kepakan sayapnya yang mengarah ke bawah. Bagus, Raden Muda, sekarang. Ucap Gandaria sembari berlari ke arah Raden Sengkuni yang ingin merendahkan tubuhnya ke tanah. Banu Rasmi segera merapalkan mantra.
Ia kemudian mengeluarkan tarian Dewi Angin untuk menerbangkan Kimpul ke atas langit agar serangannya tidak diketahui oleh Raden Sengkuni. Kimpul pun terlempar ke atas. Ia berusaha menyeimbangkan tubuhnya agar bisa dengan kuat memegang kerangkeng sukmo. Gandaria yang melihat Kimpul sudah berada di langit segera mempercepat langkahnya. Dia mulai memperkirakan serangan tersebut akan jatuh tepat di Raden Sengkuni. Raden muda, aku percayakan babat keluarga Ningrat ini kepadamu. Kami semua akan selalu melindungimu. Kang Sukri masih mencari celah untuk bisa menyerang Raden Sengkuni dari dekat. Begitu juga dengan Grandaka. Dia mulai membangkitkan para demit dan menahan kedua kaki Raden Sengkuni dengan demit-demitnya. Raden Sengkuni terkejut saat Kimpul sudah berada tepat di atas kepalanya. Saat dirinya ingin menyerang Kimpul, Gandaria dan Sukri segera melakukan serangan. Sekarang Sukri, tebasan sabit hitam tarian pembunuh malam. Raden Sengkuni semakin terkejut saat dirinya sudah diincar oleh Gandaria dan juga Kang Sukri. Tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak. Di sisi lain, kedua kakinya sudah ditahan oleh demit-demit yang dikeluarkan oleh Grandaka dengan pusaka asuranya. Di sisi lain, pusaka Garumbawa dan sabit hitam tengah menahan tubuhnya. Kini Kimpul dengan bebas untuk bisa menebas tubuh Raden Sengkuni dengan kerangkeng sukmonya. Atas nama Terargoyo, aku perintahkan kepada kerangkeng sukmo untuk menebas tubuh Raden Sengkuni. Pusaka kerangkeng sukmo berhasil menebas tangan Raden Sengkuni. Kimpul masih belum puas. Ia menusuk-nusuk tubuh Raden Sengkuni dengan pusaka kerangkeng sukmonya. Raden Sengkuni tidak bisa berkutik. Tubuhnya ditusuk-tusuk oleh kerangkeng sukmo. Jantungnya diikat oleh Garumbawa. Kedua kakinya ditahan oleh demit asura. Sedangkan pandangannya teralihkan oleh sabit hitam. Kimpul melangitkan pusakanya. Ia kemudian menatap wajah Raden Sengkuni dengan penuh kebencian. Air mata Kimpul mulai menetes secara perlahan. Ia kembali mengingat akan dosa-dosa yang telah diciptakan oleh Raden Sengkuni. Baik itu serangan jenges, pembunuhan massal, tragedi berketek, bencana di alas wingi, dan terakhir sampai mengarah kepada buhul tali mayit yang menewaskan kakak angkatnya dan juga Kang Waris. Pergilah kau ke neraka, Sengkuni biadab. Akan tetapi hal yang mengejutkan terjadi. Raden Sengkuni hanya tersenyum sebelum kepalanya ditebas oleh kerangkeng sukmo. Dia kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang sangat mengerikan hingga tubuh Kimpul, Gandaria, Sukri dan juga yang lainnya merinding saat rapalan mantra itu diucapkan. Raso ing jeroning sukmo, kepati ing dalam jiwa, abdi ing dalam pangawruhan. Mantra itu mengaktifkan pangawuruhnya hingga membuat waktu berhenti sejenak. Mereka sama sekali tidak bergerak sewaktu Raden Sengkuni menggunakan ilmu pangawuruhan yang sudah diambil dari tubuh Raden muda. Pangawuruhan. Serangan Kimpul tiba-tiba tertahan saat kerangkeng sukmo ingin menebas kepala Raden Sengkuni. Bukan hanya itu saja, luka di tubuh Raden Sengkuni kembali pulih seperti sedia kala. Darah yang sudah keluar dan berjatuhan di tanah kini terangkat kembali dan masuk ke dalam tubuhnya. Siapa kau sebenarnya? Raden Sengkuni hanya tertawa kegirangan. Dia menikmati serangan serentak yang dilakukan oleh Raden muda, Gandaria, Sukri, Grandaka, Upaksa, Purwa, Rudra, dan Banu Rasmi. Belum saatnya kau membunuhku saat ini, Raden muda. Kau masih terlalu muda untuk mengangkat senjatamu terhadap orang yang membunuh ratusan pemimpin Terah Timur dalam waktu 10 tahun saja. Raden Sengkuni mulai menyombongkan dirinya bahwa tanpa menggunakan pangawuruhan ia bisa membunuh ratusan pemimpin Terah hanya dalam waktu 10 tahun saja. Raden Sengkuni menarik pusaka Garumbawa dan juga sabit hitam yang masih tertancap di dalam tubuhnya. Tidak mungkin. Mana ada manusia yang mampu melepaskan pusaka Garumbawa yang sudah menusuk tepat di jantung? Raden Sengkuni kemudian mendekati tubuh Gandaria. Ia kemudian menjilati pipinya dengan penuh nafsu. Baru kali ini Raden Sengkuni tertarik dengan kemampuan strategi perang yang dimiliki oleh Gandaria. Tubuh Gandaria merinding seketika. Ia benar-benar merasa jika kanuragan dari Raden Sengkuni bukanlah tingkat memimpin Terah lagi. Akan tetapi, dia benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengan Tuan Besar, pemimpin seluruh Terah yang sangat dibenci oleh orang-orang Ningrat. Gandaria, kau satu-satunya abdi dari Terah Timur yang sangat cerdas.
Kau bahkan sudah memperhitungkan serangan ini dengan seluruh pusaka yang akan menghentikan langkahku. Tapi sayang, tuanmu yang sekarang masih terlalu bocah. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan kerangkeng sukmo serta kemampuan pangaweruhnya. Raden Sengkuni terduduk di antara orang-orang yang tidak bergerak sama sekali, yang memperhatikan raut wajah dari Raden Muda, Sukri dan juga Gandaria. Apa ini akhir dari Tra Argoyo? Kau terlalu naif, Raden Muda. Sudah waktunya abdi tua seperti kalian untuk beristirahat untuk selama-lamanya. Raden Sengkuni menusuk bagian perut Gandaria dan juga Kang Sukri. Tusukan itu membuat keduanya ambruk tak berdaya. Kang Sukri, Gandaria! Lihatlah kalian berdua. Tuanmu hanya bisa berteriak, menangis dan memanggil nama kalian tanpa membantunya. Di dunia ini, orang yang lemah akan semakin diinjak selagi dirinya tidak memiliki apapun. Kekuasaan, pertumpahan darah, kecantikan wanita, banyaknya harta dan kepuasan nafsu hanyalah sebagian dari banyaknya kehidupan yang belum diketahui olehmu, Raden Muda. Kimpul hanya terdiam sembari menundukkan kepalanya. Ia bahkan tampak tenggelam dalam keputusasaan yang kembali menyerangnya. Apa yang ingin kau lakukan? Tak berselang lama Kimpul tertawa seperti ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Aura Kimpul berubah drastis. Raden Sengkuni merasakan ada kehadiran dari orang lain yang sengaja merasuk ke tubuh Raden Muda. Kimpul tertawa dengan munculnya tanda dari Tra Argoyo. Ia kemudian menatap Raden Sengkuni seperti tatapan seekor macan yang siap menerkam para mangsanya. Sengkuni, sudah lama kita tidak bertemu. Aku merindukanmu hingga harus merasuki tubuh ini. Kau mengenalku? Sayangnya aku tidak mengenalmu. Bukankah kepalamu sudah dipenggal di masa lalu? Apa karena dirimu sudah mendapatkan pangaweru dan kau menyombongkan diri? Raden Sengkuni mendekati Raden Muda yang masih belum bisa bergerak karena kemampuan pangaweruhnya yang besar. Kau tahu ini bukan zamanmu lagi, Raden Sepuh. Ini adalah generasi ningrat terburuk sepanjang masa. Sebentar lagi kepalamu akan terjatuh di tanah ini, Sengkuni. Raden Sengkuni sudah mulai muak dengan sosok Raden Sepuh yang dengan seenaknya merasuki tubuh Kimpul. Ia kemudian mengarahkan sabit hitam ke tubuh Raden Muda. Tanpa diduga, serangan tersebut langsung ditangkis dengan kehadiran dari masing-masing pendekar dari barat yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan membunuh semua pasukan dari Raden Sengkuni. Seharusnya kau tidak buru-buru, Pak Tua. Aku yakin Raden ini punya penyakit darah tinggi yang besar. Emosinya benar-benar sangat besar. Danan segera menyadarkan Kimpul, begitu juga dengan Budi. Ia segera membawa tubuh Gandaria dan juga Kang Sukri ke tempat aman. Kalian kerja bagus, Kimpul. Mas Danan, maafkan aku yang selalu gagal. Bahkan seluruh abdi-abdiku. Yang terpenting kau sudah membuat dia terpojokan. Raden Sengkuni segera melarikan diri. Yang melemparkan pusaka sabit hitam itu ke arah Kimpul, namun dengan cepat Danan segera mengambilnya. Raden pengecut! Raden Sengkuni merubah wujudnya menjadi lawa ireng. Ia segera membakar seluruh tempat dengan kemampuannya. Raden Sengkuni benar-benar harus dikalahkan. Jika tidak, maka dengan kemampuan pangaweruhnya dia mampu membuat kita kewalahan secara terus-menerus. Siti Udapian semakin memanas semenjak Dharma membeberkan sebuah rahasia akan kegoncangan yang terjadi tatkala Raden Sengkuni tidak bisa dikalahkan atau mampu dikalahkan. Raden Sengkuni memiliki kekuatan kutukan 1000 lelembut dan pangaweruhan yang mampu mengetahui keadaan lawan, serangan lawan dan masa depan
itu dia akan menjadi sulit dikalahkan. Raden Gentayu, Raden Kroda, dan Raden Sujana benar-benar terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Lalu bagaimana cara mengalahkannya? Bawa dia ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jika dia mati terbunuh di sana, jasadnya tidak akan bisa bangkit. Namun jika dia masih berada dalam dimensi manusia, tubuhnya akan sulit dikalahkan karena pangaweruh yang dimilikinya masih berada dalam kehidupan zaman manusia. Dharma kemudian memberikan sebuah penggambaran akan kemampuan pangaweruh serta kelemahan dari kemampuan pangaweruh itu sendiri. Pangaweruhan ibaratkan sebuah ikan yang berada di dalam kolam. Dia akan terus berenang ke sana kemari tanpa terbataskan. Selama dirinya masih memiliki air yang jernih, namun kemampuan berenangnya akan menghilang tatkala dia berada di daratan. Seperti itulah pangaweruh jika kita berhasil membawanya ke sebuah tempat di luar dimensi manusia. Pangaweruh dan kutukan seribu lelembut tidak akan bisa digunakan. Raden Kroda memahami maksud dari Dharma. Bisa dibilang pangaweruhan akan semakin kuat jika berada di dalam dimensi manusia, karena masih berada di zaman kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi ketika berada di sebuah dimensi yang tidak bersinggungan dengan manusia, maka pangaweruhan akan sirna. Namun kau tahu, Raden Sengkuni pemilik kanuragan terbanyak. Dia mampu mengeluarkan kemampuan para abdinya, keluar masuk dimensi sesuka hatinya, dan mampu merubah bentuknya menjadi siluman Lowo Ireng yang sempurna. Kita harus membantu para abdi. Bukankah ada keempat para pendekar dari barat? Mengapa kita juga harus turun tangan? Kau tahu kutukan seribu lelembut mampu membangkitkan para leluhur ningrat yang sudah disemayamkan di Siti Kawaruhan. Dengan begitu mereka akan kesulitan untuk melawan Raden Sengkuni, karena mereka akan terus dihadang oleh para leluhur yang sudah mati, lalu dibangkitkan kembali. Raden Sujana meminta kepada Dharma untuk mengetahui keadaan terkini tentang para abdi sekaligus Kimpul dan para pendekar dari barat yang tengah berada di medan pertempuran. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka sedang berada di fase yang sangat menyulitkan. Akan tetapi jika kita membantu mereka semua, kita akan berhasil menahan Raden Sengkuni sebelum ada korban berjatuhan. Raden Kroda, Raden Gentayu, dan juga Raden Sujana memahami akan hal itu. Kini mereka yang berada di medan pertempuran harus diselamatkan terlebih dahulu. Apa rencanamu, Dharma? Rencanaku adalah membunuh Raden Sengkuni dan menjadikan kutukan seribu lelembut sebagai kanuragan yang disimpan di Siti Udapian, Raden Kroda. Raden Gentayu segera menodongkan pusakanya tepat di wajah Dharma. Diikuti oleh Raden Kroda dan Raden Sujana, mereka bertiga tidak setuju dengan rencana dan tujuan yang diimpikan oleh Dharma. Mengapa harus kutukan seribu lelembut? Ada apa dengan kanuragan tersebut? Apa jangan-jangan kau memiliki tujuan tertentu? Sudah kuduga, di tempat yang suci ini ada saja ular berbisa yang menerobos masuk dan berpura-pura menjadi abdi yang suci. Raden Sujana hanya terdiam. Dia bahkan terkejut tatkala mengetahui akan rencana dari Dharma yang berkeinginan untuk mengambil kanuragan kutukan seribu lelembut jika Raden Sengkuni berhasil dikalahkan. Dharma terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kegirangan seperti mengejek seluruh pemimpin terah yang berada di Siti Udapian. Kalian ini benar-benar bodoh. Tak kusangka semenjak kematian Raden Argoyo, Siti Udapian benar-benar merindukan sosok yang sangat berwibawa, cerdas dan penuh akan ambisi. Namun kalian semua para pemimpin terah yang tidak mengerti akan apa yang dimaksud dengan ambisi yang kumaksud. Dharma menurunkan seluruh pusaka yang menodong wajahnya.
Kemudian dengan santainya berjalan ke arah singgasana Raden Argoyo yang sudah hampir 20 tahun lamanya kosong tak berpenghuni. Raden Argoyo adalah bentuk dari ambisi Siti Udapian. Kutukan seribu lelembut, Cenges, Pecar Sukmo, Waringin Sukmo, dan Pangawuruhan adalah kanuragan yang dimiliki oleh para leluhur terdahulu. Aku tidak akan lagi menyebut Raden Sengkuni sebagai iblis yang memiliki tahta. Akan tetapi aku akan menyebutnya sebagai iblis pencuri kanuragan Ningrat. Raden Kroda, Raden Getayu, dan Raden Sujana terkejut mengetahui fakta tersebut. Yang mereka tahu Raden Sengkuni adalah salah satu dari pemimpin Trah yang dikenal mampu menghisap banyak kanuragan dengan kemampuannya. Ada fakta menarik lain ketika Raden Sengkuni berhasil dikalahkan. Dan sialan, mengapa kau mendapatkan banyak informasi yang bahkan para pemimpin Trah sendiri tidak mengetahuinya? Aku tidak seperti kalian yang bodoh dan penuh dengan ambisi kosong. Aku belajar banyak dari Raden Argoyo yang secara perlahan mengetahui agen kanuragan para Ningrat. Oh iya, aku sampai lupa. Aku ingin memberitahu rahasia menarik lainnya ketika Raden Sengkuni berhasil dikalahkan. Setelah Raden Sengkuni dikalahkan, akan muncul banyak perpecahan di seluruh Traningrat yang akan dipimpin oleh seorang wanita. Lalu imbasnya adalah hukuman mati kepada salah seorang keturunan dari Raden Argoyo, Krishna. Jantung mereka bertiga berdegup kencang. Raden Kroda, Raden Getayu, dan Raden Sujana tidak mempercayai hal itu. Mereka bahkan tidak bisa membendung serta memilih salah satu dari kedua bencana besar. Tidak mungkin. Raden Getayu melangkah maju ke arah Dharma dan mencoba untuk meminta Dharma agar menjelaskan apa yang selama ini dia rahasiakan dari seluruh pemimpin Trah Ningrat. Cepat katakan, apa yang kau ketahui tentang peperangan Ningrat ini? Dharma hanya terdiam. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa para pemimpin Ningrat yang ia temui tidak mengetahui pembicaraan yang selama ini ia katakan. Sudah kuduga. Apa yang kuduga lagi, Dharma? Semua yang terjadi di hari ini sudah tertulis di buku itu. Peperangan, perpecahan, pertentangan, bahkan kebodohan para pemimpin Trah Ningrat. Kalian semua sudah diramalkan dalam buku tersebut. Raden Kroda mulai menyerang Dharma. Ia kemudian mendesahkan nafasnya dan merapalkan mantranya. Begitu juga dengan Raden Sujana. Mereka berdua sudah muak dengan perbincangan Dharma. Kalian ingin menghancurkan Siti Udapian? Mereka lagi-lagi terhenti. Dharma benar-benar mampu memanipulasi semua orang yang berada di dekatnya. Ia tidak segan untuk membuat semua musuh-musuhnya terdiam. Apa yang kau inginkan, Dharma? Mari selamatkan Raden Muda dan bunuh Raden Sengkuni. Dengan begitu kalian bisa mengetahui tujuanku yang sebenarnya. Sulit rasanya melawan manusia yang memiliki kanuragan sehebat Raden Sengkuni. Dia mampu menghindar dengan mudahnya lewat kemampuan Pangawuruh yang dia ambil dari Kimpul. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh Kimpul dan keempat pendekar dari barat. Korban dari pihak mereka banyak yang berjatuhan. Kimpul sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Raden Sengkuni, sedangkan para pasukannya sendiri banyak yang terluka. Bawa Kang Sukri dan Gandaria ke tempat yang aman. Mereka terluka parah. Banu Rasmi segera membantu utusan dari Dharma tersebut untuk menuju ke tempat Raden Muda dengan kemampuan pusaran Dewi Angin milik Banu Rasmi. Mereka berdua langsung tiba di lokasi. Gandaria, Sukri, tidak mungkin lukanya lumayan parah. Luka di perutnya lumayan dalam. Kita harus bawa mereka berdua ke tempat yang lebih aman. Aku butuh waktu untuk memulihkan kembali tubuhnya. Raden Sengkuni terus melangitkan tubuhnya. Ia kemudian menggerakkan jari jemarinya sebagai pertanda bahwa serangan selanjutnya akan tiba. Sial, dia akan menyerang lagi. Dana, Cahyo, Gama, dan Budi bersiap untuk melindungi Banu Rasmi yang sedang fokus membawa Gandaria dan Sukri untuk meninggalkan medan pertempuran karena keadaan yang sedang terdesak. Sementara kalian membawa kedua abdi Ningrat, kami akan melindunginya.
Cepat pergi dan sembuhkan mereka berdua. Walau bagaimanapun juga, wanita itu memiliki strategi perang yang bagus dan pria tua itu memiliki kecepatan yang tidak tertandingi. Banu Rasmi segera membawa Gandaria dan juga Kang Sukri ke tempat yang aman. Sementara para abdi yang lainnya, mereka telah bersiap untuk menahan serangan selanjutnya yang akan dilayangkan oleh Raden Sengkuni. Kimbul menatap Raden Sengkuni yang tampak geram dengan dirinya. Perlahan-lahan jari jemari yang dia gerakkan mengarah kepada sesuatu yang sedang bergerak untuk menjatuhkan diri dari medan pertempuran. Kau kira rencanamu akan berhasil, Raden Muda? Tidak ada satupun orang yang berhasil meninggalkan medan pertempuran ini. Celaka, dia menyerang Banu Rasmi. Kimbul melihat pergerakan cepat dari bola Banaspati yang mengarah ke arah Banu Rasmi. Upaksa, Rudra, dan Purwa bergerak dengan cepat. Mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk melindungi Banu Rasmi yang sedang menjauhi medan pertempuran. Sementara itu Banu Rasmi dengan kecepatan penuh kanuragan Dewi Angin miliknya telah berusaha untuk mempercepat kecepatan anginnya. Kandara, cepatlah. Sial, darahnya terus mengalir, Banu Rasmi. Tutup pendarahannya. Aku sedang menutupnya, namun kanuragan penyembuhku tidak cukup untuk menutupi luka pendarahan ini. Apakah karena pusaka sabit hitam sehingga pendarahannya tidak mau berhenti? Tidak mungkin. Jika terus begini, mereka berdua bisa mati. Sialan, dia benar-benar gila. Dia tidak ingin kita kabur dari medan pertempuran. Bagaikan sebuah meteor yang berjatuhan ke sana kemari, serpihannya mengarah ke setiap Banu Rasmi menghindar. Seolah-olah bola Banaspati itu sudah mengejar seluruh pergerakan Banu Rasmi. Dentuman besar terjadi di mana-mana tatkala ledakan bola Banaspati itu mendarat ke daratan. Banu Rasmi masih terus fokus untuk menghindari serangan demi serangan yang diarahkan oleh Raden Sengkuni kepadanya. Rudra, Upaksa, dan juga Purwa segera mengangkat pusakanya dan mengeluarkan kanuraganya secara bersamaan untuk memberikan perlindungan kepada Banu Rasmi. Seperti kilatan cahaya yang menerobos ke angkasa, seluruh bola Banaspati yang menyerang Banu Rasmi hancur seketika tatkala kanuragan mereka bertabrakan dengan bola Banaspati yang ada di atas langit. Dentuman besar kembali terdengar. Percikan energi yang tersebar di daratan membuat Banu Rasmi tidak bisa membayangkan jika pertempuran ini terjadi di tengah warga sipil. Banu Rasmi terus menghindari serangan demi serangan yang mengganggunya selama utusan dari Dharma itu masih mencoba untuk menghentikan pendarahan dari Sukri dan Gandaria. Banu Rasmi mencoba mencari tempat teraman agar terhindar dari hujan meteor bola Banaspati. Tidak akan kubiarkan serangan itu mengenai Sukri dan Gandaria. Aku bersumpah atas nama Abdi Trakanti. Aku akan menyelamatkan teman-temanku. Kimbul yang mendengar ucapan Banu Rasmi hanya tercengang. Dia masih memiliki harapan untuk bisa menyelamatkan orang-orangnya. Banu Rasmi, pusaka Kandara terus memberikan pergolakan untuk melewati setiap serangan dengan kemampuan Dewi Angin milik Banu Rasmi. Di sisi lain, Purwa, Upaksa, dan Rudra membantu menghempaskan hujan bola api yang mulai menyulitkan pandangan Banu Rasmi. Dari kejauhan seorang abdi dengan pusaka yang telah terbakar seperti bola api tengah berlari ke arah Raden Sengkuni. Ia adalah Gerandaka, si pemilik pusaka Asura. Tak akan kubiarkan kau mengganggu teman-temanku. Ia kemudian mendesakkan nafas dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. Atas nama Abdi Trakroda, aku perintahkan kepada pusaka Asura untuk menelan kegelapan dengan penghakiman para lelembut di tanah keramat. Dari dalam tanah keluar belasan tangan-tangannya memajang dan mencoba menarik kaki Raden Sengkuni. Namun sangat disayangkan, serangan tersebut tidak sedikit pun membuat Raden Sengkuni terdesak. Ia justru menghempaskan dengan mudahnya para tangan-tangan demi panggilan Gerandaka dengan sekali tebasan pedangnya. Gerandaka mencoba kembali memberikan serangan, akan tetapi Raden Sengkuni sudah lebih dulu mendekati Gerandaka dengan kemampuan pengawaruhnya. Raden Sengkuni mengangkat pusakanya. Ia kemudian mendesakkan nafas sembari merapalkan sebuah mantra. Gerandaka tidak bisa bergerak sama sekali karena ajian Waringin Sukmo. Tubuhnya seperti dikunci dan membeku karenanya.
Pusaka Raden Sengkuni mulai mengarah tepat di wajah Gerandaka. Sebentar lagi wajah Gerandaka akan ditebas oleh Raden Sengkuni. Tuan, maafkan aku. Aku bangga bisa menjaga tuan muda. Gerandaka hanya bisa pasrah tatkala sebuah pusaka melayang tepat di wajahnya. Ia kemudian tersenyum sembari melepaskan pusakanya. Namun sebuah cahaya terang muncul tepat di samping Gerandaka dan mengeluarkan sebuah tangan beserta dengan pasukan yang dikenalinya. Gesekan pusaka terjadi di antara Raden Sengkuni dan seseorang yang belum sepenuhnya keluar dari portal penyambung dari tempat lain. Tuan Kroda. Raden Kroda mencoba menjauhkan serangan Raden Sengkuni. Ia kemudian mengeluarkan rapalan mantra. Hembusan nafas dasar bumi. Terbakarlah. Raden Sengkuni mencoba menghindari serangan tersebut. Ia kemudian mengepakkan kedua sayapnya untuk menghilangkan kobaran api yang keluar dari pusaka milik Raden Kroda. Dia memang licik. Sebuah portal dimensi kembali terbuka. Kali ini telah keluar seorang pemimpin Tra dengan tatapan yang tajam. Tuan Gentayu. Raden Gentayu kemudian menancapkan pusakanya ke tanah yang membuat pergeseran bumi sewaktu pusaka itu ditancapkan ke tanah. Perlahan 1 hingga 2 pilar berdiri tegap dari bawah tanah dan menahan Raden Sengkuni yang menghindar dari serangan Raden Gentayu. Raden Sengkuni terperangkap di dalam pilar yang sengaja ditabrakan. Belum usai sampai di situ, Raden muda melihat ada portal dimensi lain yang keluar dari tempat di atas pilar tersebut. Seorang pemimpin Tra dengan jubah kebanggaannya membuat sebuah cahaya yang terang benderang. Itu cahaya penghakiman Lodra. Serangan dari Raden Sujana mengarah tepat di antara tumpukan pilar hingga meledak seluruh pilar tersebut. Kini hanya asap bekas ledakan saja yang terlihat. Mereka tidak melihat apapun. Siapa mereka? Mereka adalah para pemimpin Tra dari sebuah tempat yang bernama Siti Udabian. Masing-masing dari mereka memiliki kanuragan yang sudah bukan berada di level manusia lagi.